Halo semeton, ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Nah teman-teman, masih ingat dengan bahan bonsai Kaliandra ya. Kaliandra ini saya proses kurang lebih 7 bulan yang lalu ya teman-teman. 7 bulan ini sama saya udah hampir kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan dari dapat beli dari temen di Singaraja. Kemudian 7 bulan yang lalu udah saya ganti untuk potnya biar tampilannya lebih maksimal, lebih enak ya, lebih rapi. Memang kondisi pohonnya udah mencengkram di batu ya. Nah, kata pemilik utamanya, kata yang program, ini programan on the rock sekitar 8 bulan sama pemilik utamanya, pemilik yang pertama ya. Berarti kurang lebih ini prosesnya 1,5 tahun teman-teman ya, kurang lebih 1,5 tahun lah. Dengan saya udah 8 bulan, kurang lebih 7 bulan. Setelah ganti pot seperti ini, tampilannya cukup lebih menarik ya dibandingkan dengan kondisi di awal teman-teman. Nah, untuk media yang saya pakai belum pernah saya ganti sama sekali dari 7 bulan yang lalu, padahal akarnya udah full ya teman-teman. Tapi karena medianya sedikit, karena subur, media yang saya pakai di sini pasir, sekam, kemudian tanah subur dan juga pasir kali. Pupuknya pakai kotoran kambing dan osmokot ya teman-teman. Jadi benar-benar subur, makanya saya pakai talang seperti ini 7 bulan yang lalu. Nah ini, nah untuk kondisinya sekarang udah jauh lebih bagus ya. Dari segi perantingan juga udah makin rapat, makin besar ya. Banyak perantingan yang udah balance, makin balance keadaan pohonnya. Dan saya melakukan pemangkasan udah selama 7 bulan ini udah hampir 2 kali ya. Tapi saya lupa untuk mendokumentasikannya. Dan di 7 bulan ini saya baru kepikiran untuk membuatkan dokumentasinya lagi teman-teman. Karena memang pohonnya udah semakin maksimal, udah semakin enak untuk kita utak-atik ya. Dari segi perantingan juga udah cukup besar, udah lumayan besar-besar lah. Jauh dibandingkan kondisinya 7 bulan yang lalu. Kondisi percabangan dan juga perantingannya masih agak kecil-kecil ya. Akarnya juga belum sebesar sekarang ya. Nah ini teman-teman, ini kondisinya sekitar 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu saya proses dan belum ada yang ngelirik. Jadi setelah 7 bulan ini kondisinya semakin enak, semakin bagus ya dari segi perantingannya. Nah ini teman-teman, ini kondisinya sekarang berselang 7 bulan, kondisi perantingannya udah makin mantap sekali. Ini bisa dibilang pemangkasan yang ketiga kali ya, karena 2 kali saya lakukan pemangkasan nggak saya dokumentasikan, dan ini pemangkasan yang ketiga baru saya sempat untuk membuatkan dokumentasinya. Ini tujuannya biar teman-teman juga melihat ya bagaimana proses membuat bonsai dari yang semula masih di pot pot ember seperti itu, pot polybag, kita pindahkan ke pot beton, ke pot yang lebih bagus, yang mungkin bakal menambah kesan estetika dari pohon ini ya. Nah ini teman-teman, medianya memang sedikit ya teman-teman, medianya memang sedikit, tetapi karena seperti yang saya katakan tadi, media yang saya pakai super subur, jadi nggak perlu diganti medianya lagi. Nah mungkin nanti talangnya kita buka teman-teman, talangnya kita buka, kita ganti medianya di bagian atas saja teman-teman. Ini tujuannya juga biar pohonnya semakin maksimal dan nggak ada mati ranting ya. Nah itu salah satu tips perawatan dari saya. Kalau memang medianya sedikit ya usahakan diganti medianya di bagian atas
sedikit nggak masalah teman-teman. Yang penting ada media baru yang pohon atau bonsai yang kita miliki biar ada media baru lah, sehingga ada makanan baru, performa pohon juga bakal semakin baik ya, semakin bagus. Ini juga menghindari mati ranting teman-teman, karena dari pengalaman yang saya amati, yang saya lakukan terhadap pohon-pohon yang udah biasa saya garap seperti itu ya, pohon apapun kalau di pot tanpa diganti medianya sama sekali, bahkan 1-2 tahun pasti ada saja perantingan yang kurang maksimal ya, atau bisa dibilang lambat laun bakal mati ranting ya. Itu bakal merusak keadaan pohon tersebut ya. Makanya kalau tidak sempat untuk mengganti keseluruhan, setidaknya ada pupuk baru yang kita kasih ya terhadap pohon tersebut. Misalnya ini medianya sedikit seperti ini, usahakan adalah tambahan mungkin 2 bulan sekali dikasih siraman fermentasi kotoran kambing atau kotoran kambing yang udah jadi tanah, kita taruh di media paling atas. Itu udah cukup ya teman-teman, karena memang pohonnya udah kecil, medianya sedikit, potnya kecil, dan kita nggak terlalu kasih perawatan, mungkin vitamin dan sebagainya, pohon tersebut pasti bakal tidak maksimal ya. Nah, itu salah satu tips dari saya mungkin yang bisa saya sharing ya pada teman-teman. Dan udah cukup sering juga saya katakan bahwa kalau kita merawat bonsai tidak serta-merta dikasih pot yang bagus, dikasih media bagus, kemudian dicukur seperti itu. Tidak berhenti di titik itu saja teman-teman, tetapi harus ada perawatan yang kontinu ya, atau perawatan terus menerus. Nah, seperti pohon ini 7 bulan yang lalu perantingannya benar-benar masih kecil-kecil ya teman-teman, tetapi setelah berselang 7 bulan dilakukan pemangkasan selama kurang lebih 3 kali ya. Untuk sekarang kalian bisa lihat sendiri perantingannya udah semakin rapet, dan juga banyak perantingan yang udah belen ya teman-teman, udah perlu kita pangkas lagi seperti itu. Nah, untuk kawat yang saya pakai biar tampilannya lebih keren ya, lebih rapi, kita pakai kawat hitam seperti ini. Memang dari segi cost atau biaya lebih tinggi teman-teman, lebih tinggi, tetapi dari nilai estetika dan juga komersilnya tentu juga akan meningkat ya. Ini berbanding lurus dengan biaya yang kita keluarkan teman-teman, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat dalam berkarya seni bonsai, karena seni bonsai tidak akan pernah mati, apalagi sekarang sudah dibuka kembali pameran-pameran yang mungkin kalian udah di tempat kalian ya, di tempat kalian udah sering ngadain pameran juga. Itu menandakan bahwa dari corona kemarin, insiden corona kemarin yang dapat tutup hampir 2 tahun ya teman-teman, dan sekarang udah buka lagi ya. Mudah-mudahan para penghobi bonsai tidak bosan-bosan, dan tentu makin banyak penggemar bonsai ya yang termotivasi dari pameran-pameran yang diadain sama entah itu kelompok ataupun organisasi-organisasi seperti PPBI ya teman-teman. Jadi tetap semangat dalam berkarya seni bonsai. Mari tunjukkan eksistensi seni bonsai kepada teman-teman sehobi ya. Mari saling motivasi biar biar para penghobi makin rame lah. Itu ya tujuannya teman-teman. Oke, ini udah hampir selesai ya teman-teman. Jadi proses wiring, proses pembentukan atau pengarahan perantingan juga udah selesai. Tetap kita pakai konsep yang di awal ya teman-teman. Kita pakai konsep yang diterapin sama yang program bonsai ini. Jadi saya tidak terlalu merubah ya. Kita juga perlu sesuaikan sama kondisi pohon dan juga gerakan-gerakan percabangannya yang terdahulu. Tinggal kita mengikuti
cabang-cabang yang udah kebentuk yang program pohon ini ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah ini teman-teman, akarnya bisa kalian lihat udah full sekali ya. Ini bahkan medianya udah ya bisa dibilang makanannya udah habis lah. Nah ini setelah kita bersihkan, kita semprot, kondisinya seperti ini. Akarnya semakin banyak, jauh lebih banyak daripada 7 bulan yang lalu ya teman-teman. Karena memang untuk akar kaliandra sendiri cepat ya teman-teman, cepat sekali pertumbuhannya. Jadi memang rekomen sekali untuk dibuat on the rock ya. Nah kita tetap kasih talang teman-teman, karena medianya sedikit, kita tetap kasih talang seperti ini. Kita kasih media baru dan inilah hasil akhirnya. Nah ini ya, ini yang kita proses selama 7 bulan, semakin bagus kondisinya. Semoga ada teman-teman yang tertarik untuk mengadopsi pohon ini ya. Kalian bisa cek di Instagram ataupun WhatsApp saya di 085829242293. Oke teman-teman, mungkin sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyimak. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.